Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Eka Susanti sebagai dosen pengampu biopsikologi dan rekan-rekan lainnya yang sedang menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sindrom Tourette atau TS. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novita Nenda Ramadhani dengan NIM digit terakhir 105. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya di sini tidak sendirian pastinya. Saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Diva Kamilia Kalsum Al-Aziz dengan NIM 080 sebagai pemateri. Nabita Bunga Pertiwi dengan NIM 092 sebagai pencari materi. Sekar Cahya Andini dengan NIM 096 sebagai pembuat PowerPoint. Dan Arsal Muhammad Fairuz Jabadi dengan NIM 108 sebagai pencari materi. Sedangkan rangkaian yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik, rekan-rekan sekaliannya, langsung saja kami mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan basalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk membacakan materi yang pertama oleh saya sendiri. Definisi. Sindrom Tourette adalah gangguan yang membuat penderitanya melakukan tik. Tik adalah gerakan atau ucapan berulang yang di luar kendali. Kondisi ini biasanya dimulai di usia 2-15 tahun dan lebih umum terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Tik umum terjadi pada anak-anak, tetapi normalnya kondisi ini tidak bertahan lebih dari 1 tahun. Namun, pada anak dengan sindrom Tourette, tik berlangsung lebih dari 1 tahun dan muncul dalam berbagai macam perilaku. Sindrom Tourette umumnya membaik seiring bertambahnya usia, akan tetapi penderita mungkin harus menjalani pengobatan untuk mengatasi kondisi lain yang terjadi bersama dengan sindrom Tourette. Selanjutnya, Penyebab sindrom Tourette. Hingga saat ini penyebab pasti dari sindrom Tourette masih belum diketahui. Namun, ada beberapa dugaan bahwa sindrom Tourette berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kelainan gen yang diturunkan dari orang tua. Yang kedua, kelainan pada zat kimia otak atau neurotransmitter dan pada struktur atau fungsi basal ganglia, yaitu bagian otak yang mengontrol gerakan tubuh. Yang terakhir, gangguan yang dialami ibu selama masa kehamilan atau saat melahirkan, seperti stres dalam masa kehamilan, proses persalinan yang berlangsung secara lama, atau bayi yang lahir dengan berat badan di bawah normal. Selanjutnya, meskipun penyebabnya belum diketahui, ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko anak mengalami sindrom Tourette. Yang pertama, berjenis kelamin laki-laki dengan resiko 3-4 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan. Yang kedua, memiliki riwayat sindrom Tourette atau gangguan tik lainnya pada keluarga atau gen. Selanjutnya, gejala. Gejala umum pada sindrom Tourette adalah gerakan berulang yang di luar kendali atau dikenal dengan sebutan tik. Tik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu motor tik dan vokal tik. Motor tik itu apa? Motor tik itu ditandai dengan gerakan yang sama secara berulang. Motor tik dapat melibatkan kelompok otot tertentu saja atau simple tik, atau bisa juga dengan beberapa otot sekaligus atau kompleks tik. Beberapa gerakan yang termasuk ke dalam simple motor tics adalah mengedipkan mata, menganggukkan atau menggelengkan kepala, mengangkat bahu, menggerakkan gerakan mulut. Sedangkan pada kompleks motor tics, penderita umumnya mengulang gerakan seperti menyentuh atau mencium suatu benda, meniru gerakan suatu objek, menekuk atau memutar badan, melangkah dalam pola tertentu, dan melompat. Selanjutnya, vokal tics. Vokal tics itu ditandai dengan membuat suara yang berulang. Sama seperti motor tics,
Vokal tics juga bisa terjadi dalam bentuk simple tics atau complex tics. Nah, beberapa contoh dari simple vokal tics yaitu batuk, berdeham, dan bersuara menyerupai binatang seperti menggonggong. Sedangkan pada kompleks vokal tics, gejalanya muncul antara lain mengulang perkataan sendiri atau palilalia, mengulang perkataan orang lain atau ekopenomena, mengucapkan kata-kata kasar, dan vulgar atau koprolalia. Sebelum gejala motor tik atau vokal tik muncul, penderita mungkin akan mengalami sensasi tertentu di tubuh, seperti gatal, kesemutan, atau ketegangan. Sensasi tersebut akan hilang setelah tik muncul. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Diva Kamilia, dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi sindrom Tourette atau Tourette Syndrome (TS). Belum diketahui secara jelas, penelitian menyebutkan bahwa TS merupakan kelainan perkembangan neurologis bawaan. Diduga, TS berkaitan dengan neurotransmitter dan jaras CSTC pada lobus frontal dan ganglia basalis dengan hiperaktif nukleus caudatus dan disinhibisi CSTC. Terdapat 3 jaras CSTC yang terlibat pada TS, yaitu jaras korteks prefrontal putamen yang mempengaruhi perilaku habitualis, jarak prefrontal ventromedial nukleus caudatus yang mempengaruhi aktivitas bertujuan, dan sistem limbik yang mempengaruhi emosi. Gangguan pada ketiga jaras ini berhubungan langsung dengan neurotransmitter sebagai dopamin, glutamat, serotonin, dan asetilkolin. Selanjutnya ada pencegahan. Nah, pencegahan sindrom Tourette. Penyebab TS adalah kelainan genetik. Oleh karena itu, pencegahan sulit dan hampir tidak mungkin dilakukan. Upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mencari informasi, beri dukungan moral, dan bila ada pertanyaan, konsultasikan lebih lanjut dengan dokter. Nah, pengobatan sindrom Tourette sindrom Tourette adalah kondisi kronis yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada penanganan definitif untuk TS, tetapi tata laksana ditujukan meringankan gejala. Pengobatan definitif untuk TS, tetapi pengobatan yang ada bertujuan untuk mengendalikan serangan TIC yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sementara jika TIC tidak parah, biasanya pengobatan tidak diperlukan. Secara umum, berikut pilihan pengobatan yang biasa dilakukan dokter untuk mengatasi sindrom Tourette, dikutip dari Mayo Clinic. Pertama ada obat antipsikotik, suntikan botulinum botox, obat ADHD, obat darah tinggi, obat antidepresan, obat anti kejang, dan terapi perilaku. Berikutnya ada contoh kasus. Banyak orang merasa terganggu ketika penderita Tourette sedang mengalami TIC. Tidak jarang sindrom ini dianggap sebagai kekurangan yang menghalangi kesuksesan karena banyak perusahaan yang enggan menerima pegawai dengan sindrom Tourette. Akan tetapi, tidak sedikit pula penderita Tourette yang berhasil mengalahkan penyakit mereka dan menjadi sukses. Beberapa orang bahkan menjadi figur publik dan terang-terangan mengakui Tourette yang dimiliki mereka. Pertama itu ada Billie Eilish. Nah, Billie Eilish ini telah memiliki sindrom sejak ia masih kecil. Sindrom tersebut membuatnya enggan pergi ke tempat-tempat umum dan tidak ingin dikenal karena memiliki sindrom tersebut. Dilansir Billboard, dalam kasus Billie, TIC yang dialaminya merupakan TIC motorik. Billie akhirnya berhasil menekan dan mengurangi TIC yang dialaminya agar ia dapat diterima dalam pergaulan. Selanjutnya ada Tim Howard, pesepak bola asal Amerika. Tim Howard juga memiliki sindrom Tourette. Dilansir dari The Guardian, awal ia mulai menunjukkan gejala Tourette adalah mengetuk-metuk benda sekitarnya. Gejala tersebut semakin bertambah parah menjadi gerak-gerakan bahu, mata berkedip-kedip dengan cepat, dan memutar bola mata. Alih-alih menganggap Tourette sebagai kekurangan dan penghalang, ia memanfaatkan sindrom tersebut dalam karirnya. Salah satu alasan mengapa penderita sindrom Tourette mengalami TIC yang berupa gerakan-gerakan berulang dan cepat adalah adanya hiperaktif, yaitu refleks yang sangat cepat.
Penderita sindrom tersebut juga dianggap mengalami hiperfokus, yang sering dialami Howard saat menjaga gawang, terutama ketika bola mendekat. Kombinasi antara kelincahan, refleks yang cepat, dan fokus tinggi adalah kemampuan yang sangat dicari pada seorang penjaga gawang. Howard dikenal dengan kemampuannya menjaga gawang dengan baik. Ia membuktikan kemampuannya dengan berhasil memiliki lebih dari 100 clean sheet dan menjadi goalkeeper Amerika dengan caps terbanyak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai berjumpa di sesi diskusi.